Selamat pagi anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Nah, hari ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran matematika. Nah, sebelumnya, mari kita mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ibu mempunyai sebuah kasus, terdapat 10 buku dengan warna yang berbeda. 2 buku berwarna kuning dan 8 buku berwarna abu-abu. Sedangkan total buku seluruhnya 10 buku. Pecahan untuk menyatakan bagian dari buku kuning dari seluruh buku adalah? Ayo coba dijawab. Nah, silahkan kalian pilih apakah jawabannya 2/10 atau 8/10. Oke, Ibu kasih waktu menjawab sebanyak 5 detik mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, jawabannya adalah 2/10. Ya, benar, karena yang ditanyakan adalah bagian buku yang berwarna kuning. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa buku yang berwarna kuning itu ada 2, kemudian total keseluruhannya ada 10 buku. Nah, sekarang kita lihat 8/10 tersebut salah. Ya, karena 8 ini menandakan bagian buku yang berwarna abu-abu, bukan yang berwarna kuning. Nah, kita simak kasus yang kedua. Sebuah apel dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. Jika satu bagian buah sudah dimakan, maka tersisa 3 bagian. Pecahan untuk menyatakan sisa buah apel yang belum dimakan adalah, nah, gambarnya seperti ini. Kalian coba membayangkan. Apakah jawabannya 1/4 atau 3/4? Nah, Ibu kasih kesempatan 5 detik untuk menjawab. 1, 2, 3, 4, dan 5. Jawabannya adalah, oke, kalau kalian menjawab 1/4 ternyata salah. Karena yang ditanya adalah sisa. Sedangkan yang bagian 1 ini menandakan bahwa yang sudah dimakan adalah 1 bagian dari 4 bagian yang sudah dimakan. Nah, bagaimana dengan 3/4? Ya, benar. Jawabannya karena yang dimaksud pertanyaannya di sini adalah sisa buah apel yang belum dimakan. Otomatis yang belum dimakan adalah 3 buah dari total keseluruhannya adalah 4 buah. Nah, sudah mengerti kan bagaimana arti dari pecahan tersebut? Jadi, dapat disimpulkan dari pengamatan kita tadi bahwa pecahan dapat diartikan sebagai bagian dari keseluruhan. Ayo menawar. Nah, coba perhatikan gambar pizza berikut ini. Nah, semoga anak-anak tidak lapar ya melihat gambar pizza ini, sangat enak. Dan ini pizza milik Benny. Oke, Benny membeli 2 pizza dengan ukuran sama besar. Pizza A dipotong menjadi 10 bagian dan pizza B dipotong menjadi 2 bagian. Benny memakan pizza A sebanyak 5 potong, kemudian pizza B sebanyak 1 potong. Nah, bantulah Benny untuk menulis bentuk pecahan dari bagian pizza A dan B yang belum dimakan. Apakah nilai dari kedua pecahan tersebut sama? Ayo kita bantu Benny untuk mencari tahu bagian pizza A dan B yang belum dimakan. Nah, pizza A yang belum dimakan oleh Benny adalah 5 dari 10 bagian. Bentuk pecahannya adalah 5/10. Sedangkan pizza B yang belum dimakan adalah 1 dari 2 bagian, dapat ditulis 1/2. Kedua pizza ini dapat dinyatakan dalam gambar berikut. Nah, coba kita perhatikan. Pizza A 5/10, pizza B 1/2 kalau kita ilustrasikan dalam pecahan. Nah, sekarang kita sama-sama mencari tahu bahwa tahukah kalian
Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda. Nah, ini kita bisa lihat. Di sini bentuk pecahannya 5/10, sedangkan di sini 1/2. Otomatis di antara pembilang dan penyebut antara dua buah pizza ini memiliki perbedaan, tetapi mempunyai nilai yang sama. Dalam artian, daerah yang ditunjukkan yang diarsir berwarna ini sama-sama setengah dari pizzanya. Ini juga setengahnya, otomatis inilah yang disebut dengan pecahan senilai atau yang sering juga disebut pecahan ekivalen. Ayo mencoba. Nah, setelah kita tadi melihat ilustrasi tentang pecahan senilai, sekarang kita coba mengerjakan soal di bawah ini. Nah, ada sebuah gambar. Kira-kira ini menunjukkan pecahan berapa ya? Kita hitung daerah yang diarsir karena pertanyaannya daerah yang berwarna. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dari total keseluruhannya adalah 7, 8, 9. Jadi, ini merupakan pecahan, ya benar sekali, 6/9. Nah, sekarang bagaimana cara kita menentukan pecahan yang senilai dengan 6/9? Nah, sebelumnya kalian juga sudah belajar dengan menggunakan garis bilangan dan tadi kita belajar tentang gambar. Nah, sekarang bagaimana dengan operasikannya? Nah, cara mencarinya yang pertama bisa dengan mengalihkan dengan bilangan yang sama. Nah, contohnya 6/9. Kalian sama-sama kalikan 2. Pembilang kali 2, penyebutnya kali 2. Kenapa Bu harus keduanya kali 2? Ya, karena harus perlakuan adil antara pembilang dan juga penyebut. Jadi, 6 kali 2, 12. Kemudian 9 kali 2, 18. Nah, pecahan yang senilai dengan 6/9 adalah 12/18. Nah, ini dengan cara yang pertama yaitu mengalihkan. Nah, sekarang ya, atau kita dengan cara membagi. Nah, dengan cara membagi dengan bilangan yang sama. Oke, 6/9 kita coba bagi dengan bagi sama-sama kita bagi 3. Maaf, dibagi 3 yaitu 2, 9 dibagi 3 adalah 3. Nah, hasilnya adalah 2/3. Jadi, pecahan yang senilai dengan 6/9 adalah 2/3. Oke, sudah mengerti anak-anak? Bagaimana cara mencari pecahan senilai? Kalian bisa mengalihkan dengan bilangan yang sama atau membagi dengan bilangan yang sama. Oke, sudah saatnya kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu menyederhanakan pecahan. Ayo mengamati. Nah, sebelum kita ke menyederhanakan pecahan, kita coba mengamati dan melakukannya. Bagaimana langkah-langkah dalam menyederhanakan? Nah, coba kita lihat. Langkah pertama, silakan ambil kertas origami atau kertas putih boleh, yang dengan ukuran yang sama. Kemudian, langkah kedua, lipat ke dalam satu bagian sehingga menutupi semua bagian. Kemudian, langkah ketiga, kita bikin garis putus-putus. Kemudian, langkah keempat, kita arsir satu bagian seperti gambar berikut. Langkah kelima, kalian bisa lipat kembali pada arah yang berbeda, kemudian di langkah 6 kita arsir kembali. Nah, sekarang coba perhatikan, pada langkah keempat, daerah yang diarsir adalah satu bagian dari dua bagian yang sama besar. Bentuk pecahannya adalah ditulis 1/2. Sedangkan, pada langkah ke-6, daerah yang diarsir adalah 2 bagian dari 4 bagian yang sama. Bentuk pecahannya adalah 2/4. Nah, dari gambar tadi, dapatkah kalian menyederhanakan pecahan 2/4? Nah, bagaimana dengan 1/2? Nah, itu merupakan sebuah pertanyaan yang akan kita dapatkan jawabannya sekarang juga. Nah, langkah-langkah dalam menyederhanakan pecahan yaitu sebagai berikut. Nah, kita cobakan pada pecahan yang akan kita sederhanakan adalah 2/4. Yang pertama adalah bagilah pembilang dan penyebut dengan bilangan 2, sehingga hasil baginya adalah bilangan asli. Bilangan asli itu adalah bilangan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bukan berarti bilangannya
setelah dibagi itu hasilnya koma atau desimal, itu tidak boleh karena hasil baginya harus bilangan asli. Kemudian yang kedua adalah bagilah kembali apabila tidak memungkinkan untuk membagi 2. Pembilang dan penyebutnya bisa kita bagi dengan bilangan 3. Dan yang ketiga, membagi lagi. Jika langkah 1 dan 2 tidak memungkinkan, bagilah pembilang penyebut dengan bilangan 5 atau bilangan-bilangan selanjutnya sehingga menemukan hasil. Untuk pecahan 2/4 kita bagi 2, sama-sama dibagi 2 sehingga pecahan sederhana dari 2/4 adalah 1/2. Nah, intinya langkah-langkah dalam menyederhanakan pecahan yaitu adalah dengan cara membaginya. Oke, kita lanjutkan pada contoh berikutnya, sekaligus kita praktek bagaimana memecahkan sebuah soal dengan menyederhanakan pecahan. Oke, setelah anak-anak melihat tadi teori tentang menyederhanakan pecahan, langsung saja kita praktek kepada contoh soal. Di sini sudah ada pecahan 12/18, kira-kira bentuk pecahan paling sederhana antara pecahan ini adalah seperti apa? Langsung saja kita coba 12/18 ini kita bagi sebagai pemula, kita bisa cobakan dengan angka 2. Dibagi 2, ini dibagi 2, dan hasilnya mendapat 12 dibagi 2 adalah 6, kemudian 18 dibagi 2 adalah 9. Sekarang anak-anak bisa 6/9 ini kita lihat apakah masih bisa dibagi atau tidak. Sekarang perhatikan, kalau misalkan kalian ingin membagi dengan bilangan 2 lagi, tapi itu tidak bisa karena 6 dibagi 2 hasilnya bisa 3. Kemudian 9 dibagi 2 kan hasilnya ada 4 setengahnya, kira-kira ada setengahnya. Usahakan sisanya itu tidak, sisa hasil baginya itu harus 0, tidak boleh ada sisa setengah, seperti itu. Nah, sekarang kita coba membagi dengan bilangan 3. 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. Per 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Nah, sekarang kita perhatikan apakah ini sudah paling sederhana. Ternyata ini sudah paling sederhana karena 2 ini kalau misalkan kita paksa lagi bagi dengan 2 hasilnya 1 mau, tapi 3 kan tidak bisa dibagi dengan 2, hasilnya sekitar 1,5 sekian, kan tidak bisa karena hasil baginya itu harus 0 dan harus adil. Kalau di atas dibagi 3, di bawahnya juga harus dibagi 3, pembilang dibagi 2, di bawahnya juga penyebutnya harus dibagi 2. Nah, sebenarnya kalau misalkan kalian sudah hafal perkalian, kalian sudah bisa melihat angka 12/18 tadi ini merupakan kelipatan 6. Otomatis akan lebih mudah kita dengan membagi dengan bilangan 6 saja langsung. Boleh. Kalau kalian sudah dapat mengira, wah ini ternyata lebih gampang, lebih cepat kalau kita bagi dengan 6. Sekarang perhatikan, 12 dibagi 6, 2. Per 18 dibagi 6, 3. Kan langsung dan sama hasilnya. Sama hasilnya. Otomatis kalau seandainya kalian masih kesusahan, kalian bisa mulai dari angka 2 kecil-kecil dulu sampai dia menemukan jawabannya. Seandainya kalau kalian sudah bisa, kalian bisa langsung menentukan kira-kira ini paling sederhananya biar bisanya dibagi berapa. Nah, jawabannya adalah 2/3. Oke, itu contoh yang pertama. Sekarang kita ke contoh yang kedua. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Saya coba sederhanakanlah pecahan 45/72. Nah, sekarang kita bisa kira-kira ini dibagi berapa? Kalau misalkan kita bagi pakai 2, ini sudah 45 karena dia bilangan ganjil, otomatis tidak akan habis dibagi 2. Sekarang kita coba bagi 3. Harus adil ya, pembilang bagi 3, penyebutnya juga harus dibagi 3. Jangan di atas kalian mau bagi dengan 2, di bawah dengan 3, itu tidak boleh karena perlakuan harus adil antara pembilang dan penyebut. 45 dibagi 3 adalah 15. Nah, Bu Guru harap kalian sudah bisa ya pembagian. Kemudian 72 dibagi 3 itu adalah 24. Nah, sekarang 15/24 ini apakah masih bisa dibagi? Nah, sekarang kita lihat ternyata masih bisa kita bagi dengan bilangan 3. Sama, lagi kita bagi 3. Kita bagi 3.
Hasilnya adalah 15 dibagi 3, 5. 24 dibagi 3 adalah 24, 8. Oke, sekarang 24 dibagi 3 sudah dapat 8. Jadi 5/8, apakah kita masih bisa membaginya dengan bilangan agar menjadi sederhana? Ternyata sudah sampai sini, karena 5 sini sudah bilangan yang sudah paling kecil. 8 juga sudah. Kalau kita paksa ini bagi dengan 2, ini tidak bisa. Ini bisa. Kalau ini kita paksa dibagi dengan 5, ini bisa, ini tidak bisa. Otomatis sudah sampai sini jawabannya. Berarti pecahan sederhananya antara 45/72 adalah 5/8. Itu pecahan yang paling sederhana. Sekarang cara gampangnya kalian 45/72 ini ternyata adalah kelipatan daripada 9. Jadi kalau mau cepat caranya kalian tinggal bagi aja 9. Ini bagi 9. Kalau sudah hafal perkalian, otomatis kalian pasti gunakan cara yang praktis. Jadi 45 dibagi 9 hasilnya adalah 5, kemudian 72 dibagi 9 hasilnya 8. Otomatis kalau misalkan sudah hafal perkalian, pasti kan caranya akan lebih cepat ya, lebih praktis. Kita bisa pakai langsung bagi dengan 9. Dan nanti kalau misalkan kalian menjawab sampai di sini, misalkan 45/72, kalian cari jawabannya pecahan sederhananya 15/24, kalian jawab, ini benar. Tidak salah, tapi kebanyakan soal kalau sudah disuruh mencari pecahan sederhana, pasti pilihan jawabannya adalah sesederhana mungkin. Pasti pilihannya 5/8 yang akan ada di sana pilihannya. Karena mencari pecahan sederhana yaitu mencari pecahan yang paling sederhana. Oke, semoga kalian bisa ya. Setelah kita melihat dan mengerjakan soal-soal tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa menyederhanakan pecahan yakni mengubah pecahan tersebut sampai ke dalam bentuk yang paling sederhana dengan cara membaginya. Itulah simpulan dari pelajaran kita hari ini. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak bisa mengerjakan soal selanjutnya yang ada pada buku paket matematika Ayo Berlatih 2. Tetap semangat dan salam matematika hebat!